Nikita Mirzani namanya jika tidak melakukan hal-hal kontroversial. Ia dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, ia kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial yang membuat netizen heboh. Mulai dari menjamin Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka, taruhan uang tunai senilai 5 miliar, hingga hinaan yang kerap kali ia lontarkan kepada keluarga Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution. Sementara itu, netizen yang semula percaya dengan ucapan Nikita Mirzani dan menanti kebenaran dari ucapannya, kini netizen mulai menilai bahwa ucapan Nikita Mirzani hanya omong doang. Ia melihat ucapan Nikita Mirzani belum terbukti, Rasman Arif Nasution pun ikut menyuarakan hal tersebut. Untuk mengetahui sederet pernyataan kontroversial Nikita Mirzani, maka inilah 5 pernyataan kontroversial Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Pernyataan Nikita Mirzani yang mengkoar-koarkan jika Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka atas laporannya sempat menuai sorotan netizen. Saat itu netizen tampak berada di kubu Nikita Mirzani yang meyakini jika Fadel Bajideh merupakan pelaku yang menghamili Laura. Namun nyatanya hingga saat ini pernyataan Nikita Mirzani itu belum terbukti. Lantaran Fadel Bajideh hingga saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka. Lantas seperti apa pernyataan kontroversial Nikita Mirzani yang meyakini Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka? Dan seperti apa respon pihak Fadel Bajideh? 1.000.000%. Pesan buat Kang Semir dan keluarga, ya inilah saatnya yang dinanti-nantikan. Siapkan mental, banyak-banyak istirahat, minum vitamin yang banyak, banyakin minum air putih juga, pasti akan memakan banyak waktu nanti saat pemanggilan. Ya itu aja sih, ya banyakin tidur di rumah, nyenyak-nyenyakin tidur gitu kan ya. Nanti kan sebentar lagi dipanggil. Abis ini kan prosesnya pasti dia yang dipanggil kan. Insya Allah dalam waktu dekat ya udah persiapkan diri aja. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Tidak hanya berkoar, Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka. Nikita Mirzani juga sempat menyatakan bahwa ia berani taruhan uang tunai senilai 5 miliar rupiah jika Fadel Bajideh tidak dipenjara di penghujung tahun 2024 ini. Pernyataan kontroversial Nikita Mirzani itu lantas membuat Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, bereaksi. Lantas seperti apa pernyataan kontroversial Nikita Mirzani dan seperti apa reaksi pihak Fadel Bajideh? Kalau ternyata si Kang Semir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara, penghujung akhir tahun Desember dia tidak dipenjara, kalian mau kasih apa? Ayo taruhan sama gua akan kasih 5 miliar. Ya, kalau misalkan si Kang Semir ini tidak dipenjara penghujung akhir tahun ini, gua akan kasih 5 miliar. Ayo rekam. Nah, kalian juga mau ngasih gua apa? Nanti biar gua capture, nanti pas kalau misalkan dia dipenjara akhir tahun ini, gua akan tagih ke kalian. Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa
kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan. Selama berseteru dengan Fadel Bajideh, Nikita Mirzani diketahui kerap melontarkan pernyataan kontroversial terhadap keluarga Fadel Bajideh. Bahkan atas hinaan tersebut, Nikita Mirzani sampai dilaporkan ke polisi oleh keluarga Fadel Bajideh atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Lantas, seperti apa hinaan yang kerap dilontarkan Nikita Mirzani terhadap keluarga Fadel Bajideh? Dan seperti apa respon keluarga Fadel Bajideh? Bapaknya Fadel, lu ngaca nggak? Muka lu tuh kayak haram jadah, ya. Sama monyet aja masih cakapan monyet daripada muka lo. Bilang-bilang melarat, lu yang melarat, lu pembawa sial. Kalau emang lu orang tua yang bener, ya, udah tahu emaknya nggak suka, kenapa anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gue selama dia di UK? Nggak anaknya, nggak bapaknya, ya, semuanya PA, Bahlul. Lu lihat ya, sampai ada pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Jadi saya merasa terhina, tercela gara-gara masalah anak. Sebenarnya saya nggak mau tahu urusan anak. Jadi saya mau nimbrung di sini karena keluarga kena semua keluarga sampai ke NTT juga terhina semua. Jadi itu aja. Jadi saya laporkan semua apa yang dia omongin dari awal sampai mungkin kalau sampai sekarang kebanyakan. Jadi saya ambil yang poin-poinnya aja. Berarti jadi bentuk sakit hati ya, Pak Umar? Sakit hati makanya melapor. Bukan lagi sakit hati, sakit banget. Jangan pernah main-main deh sama gua deh. Siapapun yang terjerat dari bulan Maret sampai September, saya akan kejar. Siapapun, ya, siapapun fitnah itu akan saya kejar semuanya. Berarti dalam kategori apa nih, Bang? Iya, fitnah itu akan saya kejar semua. Nggak bakal lolos, semuanya saya akan kejar. Berarti akan dilaporkan yang memfitnah. Iya, di masalah hukum semuanya bakal akan saya kejar semua. Detail dari mulai Maret ya. Oknum-oknumnya udah saya kumpulkan semua. Ya, jadi udah semuanya kita kumpulkan semua buktinya, tinggal tunggu tanggal main. Tidak hanya menghina keluarga Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, juga kerap mendapatkan kata-kata hinaan dari Nikita Mirzani. Ia mulai dari kura-kura ninja, botak, dan sebagainya. Namun, menanggapi hal tersebut, Rasman Arif Nasution tampaknya masih berdiam dan membiarkan Nikita Mirzani terus mencemoohnya. Lantas, seperti apa cemoohan yang kerap dilontarkan Nikita Mirzani? Dan apa alasan Rasman tak melaporkan hal tersebut? Rasman Bahlul, udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih, gue tambahin biar laporan lo keren Rasman Bahlul, ente Bahlul. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Ya, gelar dokter lo dari mana? Ijazah lo gimana? Semua kasus yang lo pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lo yang cewek-cewek, lo ajakin buat suruh pap-pap tok. Itu lawyer. Gak ada malunya lo emang. Jadi lawyer gak ada malunya. Ya, gue tahu muka lo jelek. Kalau muka lo jelek, lo harus ada malu. Jangan gak ada malunya. Ya. Kenapa sih manusia laknat kayak lo itu bisa hidup lama? Gue gak ngerti. Ada gak sih yang mudah-mudahan lo kelindes truk yang isinya speed tank? Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM.
Selalu itu yang saya pakai. Mau maki-maki, maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Pernyataan paling kontroversial dalam kasus yang melibatkan Fadel Bajideh, yakni Nikita Mirzani, mengungkapkan sendiri bahwa putri sulungnya, Laura, telah hamil, bahkan pernah melakukan tindakan ilegal penghilangan janin. Ya, atas pernyataan tersebut, masyarakat luas lantas menaruh sorotannya terhadap kasus anak Nikita Mirzani itu. Lantas, apa alasan Nikita Mirzani membongkar aib anaknya sendiri? Kenapa sih sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya sudah, jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. Yang udah kalau udah ngelaporin orang nggak mungkin nggak masuk sih.